Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah, sebelum kami mengadakan atas lain, kami adakan mesbah keluarga, dan kami menaikkan mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami, dan lembutkan hati kami, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai ayat 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga perkawinan itu. Ketika mereka kurang anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mari mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang sendoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang menyetok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia ternyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Suatu mutiara yang indah pagi ini. Apa yang dikerjakan Yesus? Mujizat yang pertama itulah air menjadi anggur. Mujizat yang pertama dikerjakan ada Yesus pada mula pertama dalam pelayanan, air menjadi anggur sebagaimana ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Mujizat yang pertama yang Yesus kerjakan, air menjadi anggur. Biasa ada satu pesta disediakan anggur yang baik, ya. Tapi setelah itu lalu baru anggur yang tidak baik, katanya biasa. Tetapi yang sangat menarik pada pagi hari ini, ternyata anggur yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Anggur apa? Anggur bicara pada pesta kawin. Anggur kemanisan dan berumah tangga. Anggur kemanisan dan berumah tangga. Biasa baru menikah mereka mengalami manis, masa mula madu manis, lama-lama akan menjadi pahit. Tapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita, kepahitan menjadi manis, kesedihan menjadi sukacita, semua yang gagal menjadi indah. Kalau Tuhan ada dalam rumah tangga kita, kalau Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, anggur yang gak baik menjadi anggur yang manis, anggur yang pahit menjadi anggur yang manis. Untuk mendapatkan anggur yang manis, itulah syaratnya. Dikatakan firman Tuhan, tempayan ini digunakan untuk mencuci kaki. Air yang tidak berarti menjadi berarti. Ini juga satu sikap rendah hati.
Kalau kita mau rendah hati sebagai istri, sebagai suami, dengan kita bisa mengampuni istri atau mengampuni suami, rumah tangga yang pahit akan menjadi rumah tangga yang manis. Tapi kalau masing-masing rasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih berhasil, pahit tetap pahit sampai selamanya. Tetapi kalau masing-masing ada kerendahan hati, bagaikan air yang cuci kaki, ya, ini juga berarti sikap yang rendah hati, maka rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang manis. Buktinya, ini kunci rahasia dalam rumah tangga. Dan apa yang terjadi ketika mereka kehabisan air, juga bagaikan kehabisan anggur dalam rumah tangga itu. Undang Yesus dalam hidup kita. Kalau kita undang Yesus, semuanya akan indah. Nah, kalau pagi hari saudara datang kepada Tuhan, bagaikan saudara mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, nanti kita lihat hasilnya. Tuhan akan berkarya hidup kita. Tuhan juga akan tercampur tangan dalam rumah tangga kita. Tuhan juga tercampur tangan dalam nikah kita. Yang pahit menjadi manis. Kapan? Kalau Tuhan saudara undang, maka izinkan Tuhan berkarya dalam membentuk karakter kita, ya, sebagai istri, sebagai suami. Tahu posisi-posisinya, nanti kita lihat hasilnya. Itu kuncinya, si istri siap merendahkan diri, suami juga siap merendahkan diri, maka terjadi mukjizat. Kalau masing-masing merasa lebih aku lebih nonjol, aku lebih hebat dan segala-galanya, yang datang ada keributan. Tapi kalau masing-masing tetap dalam kerendahan hati, yang ada berkat-berkat yang pahit menjadi manis. Kalau semua ada Yesus dalam rumah tangga itu, yang pahit menjadi manis. Amin. Saudara mau manis dalam Tuhan, izinkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nanti saudara lihat, semakin tua semakin manis dalam rumah tangga. Bukan semakin tua semakin pahit, tapi semakin manis karena Tuhan yang ada. Maka Tuhan, yang mujizat yang pertama itulah hal nikah. Air menjadi anggur. Amin. Benar Bapa di surga, mujizat yang pertama yang kau kerjakan itulah air menjadi anggur. Nikah-nikah yang pahit menjadi manis. Hari ini kami boleh buang kepahitan-pahitan rumah tangga kami, baik kepahitan istri, kepahitan suami, dan pahitan menjadi manis. Roh Kudus berkarya dalam rumah tangga kami. Roh Kudus kuasai hati dan sebagai suami saya, istri saya, sehingga rumah tangga ini kembali manis, supaya cinta kami yang pertama kepada suami istri kami atau suami kami tetap lekat. Dan kau kembalikan cinta yang pertama supaya manis, semakin tua semakin manis. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para rawat, para TNI, para Polri, bahkan mereka yang bekerja garis depan, Engkau juga memberkati mereka. Keluarganya pelihara, Ismail juga yang berperang lawan Kirona, dan kami bersyukur yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin habis, tapi yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak. Pandemi, endemi, dan negara kami Engkau pulihkan, tetap ekonomi kami, negara kami kuat karena Tuhan cinta tanah air Indonesia. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.